Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini masih ketemu lagi ya di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh ya. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi ya, akan meningkatnya keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan sampai kita lupakan ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya yang sudah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai ataupun dapat mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya robbal alamin. Karena dengan bersyukur insya Allah ya, nikmat Allah akan ditambah ya. Berbeda dengan kalau kita kufur. Kalau kufur siksa Allah amat pedih. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh nikmatku akan ku tambah. Tetapi kalau engkau kufur ya, tidak mensyukuri nikmat, insya Allah ya, nanti siksa Allah amat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurah ya, kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkisar tentang pengalaman itu merupakan guru. Nah, di sini sedikit akan sampaikan pengalaman saya ya, keterkaitan dengan sebuah, sebenarnya dikatakan janji ya janji ya, karena saya telah menentukan hari, tanggal, bulan ya tertentu untuk bisa bersilaturahmi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berkenalan ya dengan seseorang yang waktu muda ya, yang jelas waktu muda ya, belum bersuami istri ya. Saya berkenalan ya, sehari dua hari, setahun dua tahun ya. Insya Allah mulai 88 saya mulai kenal ya, berlanjut 89, 90. Nah, ketika sudah 2 tahun, waktu itu hubungan hanya sebatas surat menyurat ya, belum ada komunikasi seperti saat ini ya, belum ada handphone seperti ini. Jadi sambung silaturahmi kita sementara hanya melalui surat menyurat. Kalaupun toh saya bersilaturahmi, itu biasanya ya nggak ada istilahnya itu harus sekian tahun sekian bulan, nggak ada. Tapi saat-saat tertentu ya mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin bahkan lebaran saja ya, saya bersilaturahmi karena situasi dan kondisi ya. Nah akhirnya tanggal 2 kalau salah ya, tanggal 2 bulan 5 atau bulan berapa itu ya, sudah lupa juga ya. Sekitar tanggal 2 ataupun bulan 5 itu saya menulis dalam satu surat ya, yang mana tulisan itu ya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya, termasuk jamnya ditentukan sekian, saya mau silaturahmi. Nah surat itu saya tulis, saya janjikan itu atas dasar karena kenalan saya itu nulis di dalam surat bahwa dia mengatakan saya bukan anak-anak lagi. Nah, timbul suatu inisiatif, kata-kata seperti itu bagi saya, insya Allah ya, ini pertanda bahwa
dia segera minta dilamar. Nah itu kata-kata saya bukan anak-anak lagi. Bagi saya, penafsiran saya itu anak ini ataupun teman saya dekat ini minta dilamar. Tapi akhirnya spontanitas, ya, ada kata-kata seperti itu. Saya menulis dalam surat juga, ya. Saya tentukan tanggal, bulan, tahun, hari, ya. Itu saya mau bersilaturahmi, ya. Tetapi sungguh sayang, ya, bukan hanya 1000 kali sayang, bahkan 1 juta, 2 juta kali sayang, ya. Tulisan tersebut nggak saya memorikan, ya, nggak saya tulis di dalam buku harian, ya. Nggak saya lingkari itu kalender, ya. Kalender sih ada, tapi nggak saya lingkari. Nah, inilah Masya Allah. Nah, akhirnya waktu terus berlalu dan berlalu, ya, tanpa saya sadari sama sekali bahwa saya itu menulis surat, ya, pada teman dekat saya itu, janji, ya, intinya bahwa saya bersilaturahmi, tanpa sedikit pun terasa bagi saya bahwa saya itu pernah berjanji seperti itu. Nah, Masya Allah, ya, Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim, ya. Ternyata, ya, karena jarak yang jauh sekitar ratusan kilo, nah, nggak ada komunikasi, tibalah hari yang ditentukan itu. Maksudnya hari yang saya tulis di dalam surat itu bahwa tanggal, bulan, tahun, jam sekian saya bersilaturahmi, ya. Nah akhirnya insya Allah, ya, teman dekat saya itu mengumpulkan tetangga, bahkan RT-nya juga dikumpulkan, tetangga kanan kiri dikumpulkan, ya. Yang intinya insya Allah mau kedatangan tamu yang tujuannya adalah bersilaturahmi. Di samping bersilaturahmi, ya, bahasa kerennya adalah melamar. Nah intinya nanti ada tamu melamar, ya. Nah padahal, ya, tamu yang dimaksud adalah saya dan saya sendiri, ya. Insya Allah sedikit pun nggak ada terngiang ataupun nggak ada perasaan bahwa saya ini ditunggu, karena saya sudah nggak nulis, ya. Itulah manusia kalau tidak istilahnya itu ditulis di dalam buku harian ataupun di dalam kalender, atau bikin memori sedemikian rupa, itulah dampaknya. Akhirnya ditunggu, ya, mulai maghrib, ya, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya, hidangan sudah dipersiapkan segala rupa, bahkan snack pun, ya, dipersiapkan sedemikian rupa, ya. Ternyata ditunggu, ya, sampai jam 12 malam ataupun jam 24, ya, itu nggak ada berita kalau saya itu datang. Ya sementara, ya, ada yang menangis, ya, ada yang menangis. Kenapa dan kenapa kok tidak datang? Ya, ada apa gerangan? Nah waktu terus berlalu, ya, akhirnya ada balasan surat. Kenapa? Tanggal sekian yang sudah ditentukan oleh, ya, kakak lah bahasanya, ya, ataupun mas lah bahasanya, ya, yang sudah ditentukan sebenarnya kok enggak hadir. Nah perjalanan surat, ya, itu memang waktu itu, ya, ada istilah surat biasa, ada istilah surat kilat, ada surat kilat khusus, ya. Waktu itu surat kilat, ya. Intinya kenapa kok nggak hadir? Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah begitu saya baca surat, ya, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ternyata saya pernah punya janji. Dan waktu itu kondisi saya masih dalam perantauan, ya. Dan jarak rumah dari perantauan juga sekitar 100 km. Jarak antara rumah saya dengan perantauan yang saya merantau itu adalah 100 km. Walau demikian saya berusaha untuk pulang langsung. Begitu dapat surat saya pamit mohon diri untuk pulang beberapa hari.
Nah, akhirnya saya pulang. Setelah pulang, saya ngomong sama kakak saya ya. Saya belum ngomong sama ibu saya, tapi ngomong sama kakak saya. Kak, mari kita silaturahmi ke tempat teman. Nah, insya Allah ya, tanpa bawa bekal apapun ya, cuman sekedar ingin meyakinkan bahwa saya itu ingin bersilaturahmi ya, sembari ingin menanyakan. Jadi nggak ingat harus begini begitu, nggak ingat. Tapi yang jelas hanya sebatas ya, sebatas apa adanya ya, sebagai tanda bukti ya, saya coba untuk sama kakak saya itu melamar. Nah, ternyata alhamdulillah ya, walaupun hanya lambaian tangan, tidak membawa apapun ya, ternyata lamaran diterima. Nah, alhamdulillah lamaran diterima ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya pihak perempuan pun ya itu menetapkan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan dilangsungkan pernikahan. Nah, waktu itu kurang lebih ya 4 bulan. 4 bulan ya, setelah ada pernyataan istilahnya itu omongan bahwa tanggal bulan mau ditentukan, masih ada kesempatan 4 bulan kita untuk berbenah diri keterkaitan dengan untuk menjalin lebih lanjut pernikahan. Nah, akhirnya insya Allah hari Selasa ya, dilangsungkan acara pernikahan. Dan saya diharapkan jam 8 harus sudah sampai di tempat. Kebetulan saya ada teman ya, insya Allah waktu itu saya menghubungi teman saya ya, saya minta tolong antar saya bahwa hari Selasa ya, tanggal sekian saya ada acara, tolong saya diantar. Nah, kita membawa rombongan orang, insya Allah 2 mobil ya, antar saya untuk pelaksanaan ijab kabul ya, untuk pelaksanaan ijab kabul. Nah, akhirnya alhamdulillah syukur ya, dilangsungkan suatu pernikahan ya, dilangsungkan suatu pernikahan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran yang penting ya buat kita semua, bahwa kalau kita berjanji ya kepada siapapun ataupun punya niat untuk bersilaturahmi kepada siapapun, ada baiknya ya, ada baiknya kita tulis ya, jangan sampai tidak kita tulis. Tapi ada orang-orang tertentu kalau mau bersilaturahmi ya, tapi tanpa ada istilahnya itu kesepakatan, itu kalau di zaman sekarang kadang-kadang khawatir kalau merepotkan ya. Khawatir kalau merepotkan kalau seandainya kita terlebih dulu ngomong ataupun memberitahu. Ini tergantung bagaimana kita mensikapi ya. Memang sebaiknya kalau kita niat bersilaturahmi, ada baiknya ya entah 1 menit, 2 menit, 3 menit sebelumnya ya kita komunikasi ya, kira-kira ada di rumah enggak, supaya di zaman era yang globalisasi, yang era modern, dunia telekomunikasi yang sedemikian rupa, supaya kita istilahnya itu sampai sana tidak sia-sia ya. Karena kalau kita udah jauh-jauh ya bersilaturahmi, ternyata tidak ada orangnya yang di situ. Nah, ini pernah juga kita alami ya. Kita berteman, waktu itu teman SLTA. Kita niat silaturahmi, padahal juga ratusan kilo, tanpa ada komunikasi. Padahal waktu itu ada handphone. Ada handphone, tapi kita nggak komunikasi lewat handphone ya. Kita hanya niat gitu saja. Yang penting kita ikhlas niat silaturahmi. Mudah-mudahan ya kita bertemu. Tapi kenyataan apa? Kenyataan juga tidak ketemu. Dari hal-hal tersebut ya, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwasanya
bersilaturahmi itu penting, ya, terlebih hal-hal yang prinsip, ya, seperti akan melaksanakan pertemuan yang namanya pertemuan sakral, ya, namanya juga mau melamar itu kan pertemuan sakral, itu perlu ada kesepakatan yang sangat-sangat matang. Jangan sampai jauh-jauh, ya, sudah niat bersilaturahmi, orang yang dituju itu justru tidak ada. Ini bisa mengakibatkan kurang, istilahnya itu komunikatif. Ya. Gimana mau komunikatif, ya? Kita jauh-jauh mau bersilaturahmi, ternyata yang kita kunjungi tidak ada di rumah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya sedikit apa yang saya sampaikan menggugah diri kita bahwasanya kalau kita berjanji itu sebenarnya katakan insya Allah. Insya Allah saya akan datang. Insya Allah pada tanggal bulan sekian saya akan bersilaturahmi. Insya Allah kita akan sambung lagi pertemuan kita di tanggal bulan tahun sekian. Tuh. Jadi kata-kata insya Allah ya, itu perlu kita tulis, perlu kita catat, ya, apabila kita adakan suatu pernyataan ataupun perjanjian. Hal ini supaya tidak mengecewakan di antara kita, ya, agar tidak mengecewakan di antara kita. Betapa sedih, ya, orang yang ditunggu-tunggu, ya, ternyata seperti kejadian tadi, yang ditunggu-tunggu mulai dari jam 6 sampai jam 12 ternyata nggak ada beritanya. Udah namanya nggak ada berita, pikirannya udah kemana-mana. Ada apa, dan ada apa. Nah, padahal ya, yang berjanji nggak ingat sama sekali bahwa kalau dia itu pernah berjanji. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini yang saya alami ini, ya saya alami sendirilah. Jangan sampai kawan-kawan juga istilahnya itu mengalami hal yang seperti ini. Kasihan ya, terhadap saudara-saudara kita yang menunggu. Menunggu itu ada yang bilang pekerjaan yang istilahnya itu membosankan. Ya. Ada yang bilang seperti itu. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Tapi catatan perlu digarisbawahi, ya. Menunggu pun ada juga yang pekerjaan yang mengasihkan. Ya. Nah, salah satu di antara menunggu adalah pekerjaan yang mengasihkan, yaitu menunggu jelang qomat. Ya. Jadi antara adzan dan qomat itu menunggu yang sangat mengasihkan. Kenapa? Ya, saat-saat itulah ya, doa apabila kita panjatkan, insya Allah mustajab. Ya. Doa mustajab itu salah satu di antaranya waktu-waktu itu yaitu waktu antara adzan dan qomat. Ya. Tidak semua waktu menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Juga terlebih maaf ini menunggu saat-saat ya, akan diadakannya ijab kabul. Nah ini ya, momen seperti ini juga pekerjaan yang ya asik, ya bingung juga, ya haru juga, ya. Dan juga pekerjaan yang sulitlah untuk dibilang dengan kata-kata. Ya. Dikatakan pusing, ya nggak pusing. Dikatakan sedih, ya nggak sedih. Dikatakan senang, ya kurang begitu senang karena belum dilaksanakan ijab kabul. Tetapi kalau sudah dilaksanakan ijab kabul, ya biar, ya, udah merasa tenang. Ya. Ibarat orang melahirkan sudah, ya udah terlahir bayinya. Ibarat kalau punya penyakit, ya mungkin bisul, nah bisulnya sudah meletus, nah udah aman kalau bisulnya udah meletus. Kalau belum meletus, nah rasanya enggak karuan. Ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang menunggu itu membosankan, tapi ada juga yang mengasihkan.
Menunggu yang membosankan salah satu di antaranya mungkin pernah ditulis di dalam undangan tepat waktu, ya, harap hadir tepat waktu, tapi kenyataan sudah waktu yang ditentukan, ya, itu yang nulis undangan aja belum datang, apalagi yang diundang. Itu kadang-kadang juga sedikit agak membosankan. Yakinlah ya, kalau kita menghadiri suatu undangan, kalau bisa ya kita juga tepat waktu. Kenapa ya? Insya Allah kalau kita sudah tepat waktu, kita merasa tenang, merasa aman, merasa damai, dan kita bisa ya bercengkerama dengan teman-teman yang ada di sekitar yang sudah datang. Kalaupun toh belum ada yang datang, nggak ada salahnya ya kita zikrullah ya, ingat kepada Allah ataupun zikir kepada Allah. Karena insya Allah dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ingat yang bagaimana? Tentunya ingat akan perintah-perintah Allah, ingat akan larang-larangan Allah, dan juga ingat akan ya, betapa banyak ya, pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Termasuk apapun yang diberikan kepada kita, kita ingat banyak sekali. Yang mana kalau kita coba untuk menghitung, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong kalau bisa kata-kata menunggu itu pekerjaan yang membosankan ya. Sekarang gimana caranya dirubah menunggu itu pekerjaan yang mengasihkan. Ya, dengan catatan sembari di samping menunggu kita bisa zikrullah ya, zikir kepada Allah. Ya, jangan istilahnya itu malah justru ya kita punya suudzon kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, tetaplah kita husnudzon kepada siapapun, ya, baik sangka kepada siapapun, jangan sampai kita buruk sangka kepada orang lain. Secara teori sih semua orang sebenarnya tahu, ya, kita nggak boleh buruk sangka kepada siapapun. Ya. Tetapi kita harus baik sangka kepada siapapun. Secara teori orang tahu, cuman praktek dalam kehidupan sehari-hari terkadang tanpa kita sadari ya, tanpa kita istilahnya itu cermati ya, kita juga melakukan suudzon kepada orang lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita pun jadilah orang yang pemaaf. Ya, pemaaf. Jangan sampai ada kata-kata nggak gampang minta maaf itu. Nah, jangan, kasihan ya. Allah aja Maha Pemaaf. Apalagi kita. Ya, berusaha bagaimana caranya kita jadi orang yang pemaaf. Ya, jangan sampai justru sebaliknya kita jadi orang yang pendendam. Ya, kalau kita biasa memaafkan orang lain, kita insya Allah akan banyak teman, ya. Termasuk ya, walaupun saya ditunggu berjam-jam ditunggu, tapi alhamdulillah juga dimaklumi ya, bahwasanya orang yang ditunggu tersebut alhamdulillah mereka tidak mengerti kalau ditunggu, walaupun toh itu sudah kata-kata ia sendiri. Ya. Sering dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini kita sering dengar kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Nah, di sini selamat atau tidaknya kita itu sangat dipengaruhi oleh lisan kita ataupun pembicaraan kita. Jadi kata-kata mulutmu adalah harimaumu, kalau kita nggak berhati-hati ngomong, ya kita akan istilahnya itu kemakan omongan kita sendiri. Maksudnya gara-gara omongan kita bisa jadi ya, diberontak oleh orang lain. Ya, karena tidak konsekuensinya kita kepada pembicaraan ataupun omongan kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa ya, atas dasar peristiwa ini, kalau bisa ya
satukan kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, insya Allah kita akan merasa bahagia kalau kita dapat menyatukan antara kata hati, pikiran, ya, lisan kita, dan perbuatan kita. Ya. Manusia yang baik, istilahnya itu tidak lain di bibir, lain di hati, tetapi antara hati, antara pikiran, ya, antara lisan, antara perbuatan itu seiring sejalan. Semua orang ngomong bisa, tetapi kenyataannya ya, satunya kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, tidak semua orang bisa mengalaminya. Terlebih ya, di era zaman globalisasi dan komunikasi seperti ini. Ya. Walaupun hanya lewat komunikasi, HP, ya, ini kadang-kadang tanpa disadari banyak menimbulkan kebohongan-kebohongan. Ya, banyak sekali menimbulkan kebohongan-kebohongan. Entah gimana caranya ya, itu tergantung pada si pengguna handphone itu sendiri. Ya. Jadi walaupun lewat handphone, ya, kalau itu bohong tetap dicatat bohong. Ya. Hati-hati untuk teman-teman semuanya ya. Kalau bisa jangan kita berbohong, karena bohong itu dosa. Ya. Apapun alasan namanya bohong itu dosa. Jadi buang sifat-sifat tipu daya yang intinya mengajak kita untuk berbohong. Jadi supaya kita tidak berbohong, satunya kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, insya Allah sedikit akan mengurangi ya, mungkin oknum-oknum yang sering berbohong. Catatan buat kita, mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita ketahui, ya, apa-apa yang sudah kita pahami, apa-apa yang sudah kita pelajari, ya, mari sama-sama kita praktekkan, kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ya, dalam mempraktekkan apa yang kita lakukan tersebut atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal yang tidak boleh kita hilangkan ya, ilmu, amal, ikhlas. Rugi orang yang tidak mempunyai ilmu. Rugi orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Rugi juga orang yang punya ilmu diamalkan tetapi tidak atas dasar ikhlas. Jadi ketiga poin ini ya, harus kita pegang ya, ilmu, amal, dan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua ya, bisa memetik ya, sedikit segelumit apa yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kita di dalam rangka untuk mewujudkan ya, keimanan dan ketakwaan kita secara hakiki ya. Karena keimanan dan ketakwaan secara hakiki itu adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mudah-mudahan kita pun tanpa terkecuali, andai bukan ya, mengakhiri hidup kita, berusaha supaya husnul khotimah ya. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tentunya semua berharap ya, mudah-mudahan husnul khatimah merupakan idaman kita di dalam akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit pesan buat teman-teman tadi ya, keterkaitan dengan pengalaman adalah guru. Nah, ini pengalaman adalah guru, dan juga tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami ya, kita cermati betul-betul. Dari segi negatifnya ya tentu kita tinggalkan, dari segi positifnya ya mari kita jadikan istilahnya itu cambuk buat kita untuk selangkah lebih maju. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.